Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Farel Sailendra Yanuar, kelas 6A dari SDN Pinang Ranti 07 pagi, ingin memberikan pendapat dan saran dari cerita yang diberikan oleh guru saya, Pak Sugiono. Pendapat saya tentang tokoh pemuda yang diceritakan dalam cerita tersebut adalah memiliki sifat ceroboh, tidak memikirkan orang lain, dan tidak memikirkan dulu apa yang ia perbuat. Tokoh pemuda tersebut ceroboh karena ia sudah diberitahukan oleh petugas bahwa ia sudah terinfeksi virus corona dan seharusnya tidak pulang dulu ke daerahnya. Tetapi pemuda tersebut malah melanggar apa yang diberikan petugas. Ia malah pulang ke daerahnya. Akibat dari ulah si tokoh pemuda yang tadi, ia menginfeksi banyak orang di daerahnya. Pendapat saya yang kedua adalah tokoh pemuda tersebut menyusahkan orang di sekitarnya karena telah terinfeksi, itu merasa kesusahan. Yang ketiga, tokoh pemuda tersebut seharusnya mengisolasi diri agar tidak menyebarkan virus corona kepada masyarakat di sekitarnya. Yang keempat, pemuda tersebut seharusnya tidak melanggar apa yang telah diberikan arahan dari petugas dan tidak pulang dulu ke daerahnya. Yang kelima, jika memang sudah benar-benar terlanjur pulang ke daerahnya, maka ia harus segera ke rumah sakit rujukan corona. Sekarang saran dari saya terhadap peristiwa tersebut adalah: 1. Bagi warga yang sudah terkena infeksi virus corona dari tokoh pemuda tersebut adalah tidak bepergian lagi seperti pemuda tersebut, tidak melanggar peraturan yang diberikan oleh pemerintah. Yang kedua, jangan menyebarkan virus corona ke siapa-siapa. Orang yang baik justru tidak menyebarkan virus corona, bukan menyebarkannya. Yang ketiga, warga sebaiknya mengisolasi diri. Yang keempat, warga harus segera ke rumah sakit rujukan virus corona. Mungkin Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Farel Sailendra Yanuar, kelas 6A dari SDN Pinang Ranti 07 pagi, ingin memberikan pendapat dan saran dari cerita yang diberikan oleh guru saya, Pak Sugiono. Pendapat saya tentang tokoh pemuda yang diceritakan dalam cerita tersebut adalah memiliki sifat ceroboh, tidak memikirkan orang lain, dan tidak memikirkan dulu apa yang ia perbuat. Tokoh pemuda tersebut ceroboh karena ia sudah diberitahukan oleh petugas bahwa ia sudah terinfeksi virus corona dan seharusnya tidak pulang dulu ke daerahnya. Tetapi pemuda tersebut malah melanggar apa yang diberikan petugas. Ia malah pulang ke daerahnya. Akibat dari ulah si tokoh pemuda yang tadi, ia menginfeksi banyak orang di daerahnya. Pendapat saya yang kedua adalah tokoh pemuda tersebut menyusahkan orang di sekitarnya karena telah terinfeksi, itu merasa kesusahan. Yang ketiga, tokoh pemuda tersebut seharusnya mengisolasi diri agar tidak menyebarkan virus corona kepada masyarakat di sekitarnya. Yang keempat, pemuda tersebut seharusnya tidak melanggar apa yang telah diberikan arahan dari petugas dan tidak pulang dulu ke daerahnya. Yang kelima, jika memang sudah benar-benar terlanjur pulang ke daerahnya, maka ia harus segera ke rumah sakit rujukan corona. Sekarang saran dari saya terhadap peristiwa tersebut adalah: 1. Bagi warga yang sudah terkena infeksi virus corona dari tokoh pemuda tersebut adalah
tidak bepergian lagi seperti pemuda tersebut, tidak melanggar peraturan yang diberikan oleh pemerintah. Yang kedua, jangan menyebarkan virus corona ke siapa-siapa. Orang yang baik justru tidak menyebarkan virus corona, bukan menyebarkannya. Yang ketiga, warga sebaiknya mengisolasi diri. Yang keempat, warga harus segera ke rumah sakit rujukan virus corona. Mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang saya Jaraini Rasyad mau mengutarakan pendapat dan saran saya tentang soal yang diberikan untuk hari ini. Pendapat saya adalah seharusnya si orang yang kena corona ini sadar diri akan keadaannya, dan juga para petugas bandara juga seharusnya lebih teliti dan lebih mempersiapkan untuk adanya kejadian-kejadian seperti ini, dan juga si sadar diri karena kalau dia pergi-pergi akan berdampak buruk bagi negara, bagi saudara-saudaranya, sama saja seperti ia menularkan sebuah keburukan. Jadi dia memberikan keburukan terhadap bangsa, negara, dan keluarganya sendiri. Setelah itu saran saya adalah seharusnya jika kan kalau masih di bandara masih harus ditingkatkan keamanannya dan tidak boleh dipulangkan. Dan kalau misal sudah terlanjur atau sudah terjadi di suatu daerah, itu pasti akan terjadi karena penyebarannya sangat cepat dari benda maupun dari orang itu sendiri. Jadi harus ada tekanan, kita harus menjaga jarak, harus ada lockdown. Itu diperlukan untuk adanya pemberhentian penyebaran virus. Jadi di setiap orang yang terkena itu harus dikelompokkan yang sehat, yang sembuh, yang meninggal, yang masih sakit, itu harus dikelompokkan, sehingga yang masih sakit itu akan terus berkurang, dan yang sehat juga akan tetap aman karena berada di rumah dan tidak akan bertemu dengan orang-orang yang masih terkena virus corona atau COVID-19. Nah, yang meninggal juga akan dikuburkan, sehingga jika terus pasien COVID-19 ada yang sembuh dan meninggal, maka pasien-pasien tersebut akan tambah lama jumlahnya menurun. Dan karena jumlahnya menurun itu, maka COVID akan menghilang dengan sendirinya dan hanya tinggal penduduk yang sehat. Jadi seperti itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.